Film ini dimulai di ruang interogasi, di mana tokoh kita Hutch Mansell terlihat terluka parah, tetapi dia membawa seekor kucing bersamanya. Dan yang menariknya, dia sedang memberi makan kucing itu dengan tuna. Kemudian detektif mulai menanyainya dan bertanya siapa dia. Tahu apa yang dikatakan Hutch? Dia bilang, "Nobody." Dia memiliki rutinitas membosankan, mulai dari latihan paginya sampai pekerjaannya yang tak pernah selesai, dan usahanya yang gagal mengejar truk sampah setiap hari. Dan dia menikah dengan Becca yang menjual rumah atau sesuatu. Mereka punya beberapa anak yang bernama Black dan Sammy. Tetapi jujur, hubungan antara Hutch dan Becca belakangan ini tidak begitu baik, dan Black tidak terlalu mengagumi ayahnya. Suatu malam ketika Hutch melakukan rutinitasnya biasa memeriksa anak-anaknya, dia melihat sesuatu yang aneh di kamar Black. Ternyata ada perampokan. Hutch tidak ingin memberitahu para perampok, jadi dia diam-diam turun ke bawah. Dan untuk kejutan besar, dia menemukan pasangan bernama Liz dan Lupita berusaha merampok tempat itu. Lupita melihat Hutch dan mengarahkan senjatanya padanya, tetapi dia tetap tenang dan dengan tenang memerintahkannya untuk mengambil uang dari mangkuk uang di dapur. Mereka juga meminta jam tangan dan cincin pernikahan Hutch, tetapi dia hanya mengizinkan mereka mengambil jam tangannya. Saat mereka akan melarikan diri, Black mengambil inisiatif dan menyerang Louis dan menangkapnya dengan Lupita mendekatinya dengan senjata. Hutch bersiap-siap untuk membela diri dengan tongkat golf, tetapi pada saat terakhir dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia meminta Black untuk melepaskan Louis yang memukulnya sebelum keduanya melarikan diri. Akhirnya polisi datang, kemudian meninggalkan Hutch merasa bersalah atas apa yang terjadi. Baik Black maupun petugas yang merespon kejadian tersebut mengkritiknya karena tidak bertindak selama insiden itu. Di tempat kerja, bos Hutch dan mertuanya Eddie berbicara dengannya tentang insiden itu. Kemudian saudara laki-laki Becca, Charlie, memberikan senjata kepada Hutch untuk perlindungan. Kemudian Hutch berbicara melalui radio dengan saudara laki-lakinya, Harry, yang bersembunyi di suatu tempat. Ia menjelaskan kepada Harry bahwa ia tidak menangkap para perampok karena ia melihat bahwa senjata Lupita tidak memiliki peluru. Setelah itu Hutch mengunjungi ayahnya yang pensiunan agen FBI, David, yang menunjukkan bahwa ia tampaknya tidak berada dalam keadaan baik meskipun mencoba melanjutkan hidupnya. Hutch tidak bisa tidak merasa telah mengecewakan keluarganya di saat mereka membutuhkannya. Ketika Sammy menyebutkan bahwa gelang kucingnya hilang, Hutch curiga bahwa para perampok telah mengambilnya. Bertekad untuk memperbaiki keadaan, dia naik bus dan menuju ke rumah David. Saat ia tidur, Hutch mengambil lencana dan senjata FBI lamanya, menyebabkan David bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Dengan penuh urgensi, Hutch hanya menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk diselesaikan. Mengingat sebuah tato di pergelangan tangan Lupita, Hutch mengunjungi beberapa toko tato dalam pencarian jawaban dan tidak membiarkan pria-pria intimidasi di dalam toko-toko itu menghentikannya dalam misinya. Salah satu dari mereka memperhatikan tato di pergelangan tangan Hutch yang menyerupai sepasang kartu dan langsung menunjukkan rasa hormat padanya serta berterima kasih atas pengabdiannya sebelum segera pergi menyadari bahwa Hutch sungguh serius. Sang seniman tato akhirnya memberinya petunjuk yang tepat mengenai siapa yang mendapat tato yang mencurigakan. Hutch melacak tempat Louis dan Lupita lalu masuk dengan kasar. Dia memukul Louis di mulut dengan gagang senjatanya dan mengintimidasinya mereka agar menyerahkan jam tangan dan gelang putrinya. Mereka memberinya jam tangan, tapi sayangnya mereka tidak memiliki gelang Sammy. Hutch mengetahui bahwa mereka adalah orang tua dari bayi yang sedang sakit dan memohon padanya untuk membiarkan mereka pergi. Hutch keluar dengan marah saat hujan deras mengguyur. Sambil memukul tembok dengan pukulan yang kuat, Hutch naik bis untuk kembali ke rumah. Ada beberapa orang masuk ke dalam bis, jelas mabuk karena menabrak mobil mereka. Mereka mulai mengganggu penumpang lain, termasuk seorang wanita muda yang naik sendiri. Hutch meminta sopir bis untuk turun agar dia bisa menangani situasi tersebut. Dia terlibat dalam perkelahian dengan para pria itu dan mereka berhasil mengenai beberapa pukulan padanya. Tetapi Hutch dengan cepat mengubah keadaan dan mulai mendominasi pertarungan. Akhirnya mereka mengeluarkan pisau dan menusuk Hutch di sisi. Tapi itu tidak menghentikannya. Hutch membalas dengan menusuk beberapa dari mereka tanpa membunuh. Sebelum dijatuhkan dari jendela, meski terluka, Hutch berhasil bangkit kembali dan masuk ke dalam bis, siap untuk melanjutkan pertarungan. Salah satu dari pria bernama Teddy merebut senjata Hutch dan mencoba menembaknya. Setelah teman-temannya sudah tidak berdaya, namun Hutch dengan cepat melucuti Teddy menggunakan sebuah tongkat yang ada
berada di dalam bis. Dia kemudian terus-menerus memukul Teddy dengan tongkat tersebut hingga memecahkan pipanya. Teddy tersenggal-senggal saat mulai sesak napas, tapi Hutch melakukan tracheotomy untuk menjaga nafasnya. Setelah itu dia kembali ke rumah di mana Becca menunggunya masih terjaga. Dia melihat penampilannya yang terluka dan tahu persis situasi berbahaya apa yang baru saja dia alami. Sambil merawat luka tusukan Hutch, Becca mengakui bahwa mereka sudah tidak dekat dalam waktu yang sangat lama, dan itu telah sangat membebani pikirannya. Ada klub malam di kota tempat Julian Ketov muncul dan mulai menari. Dia bertemu dengan beberapa rekan untuk membahas kekayaan bersama mereka yang disebut obak. Sekarang yang perlu diketahui tentang Julian adalah bahwa dia agak eksentrik dan suka menari, yang membuat orang lain meragukan kemampuannya. Tapi jangan tertipu, Julian membuktikan bahwa dia bukan orang yang bisa dipermainkan saat dia mengambil gagang gelas yang patah dan melukai wajah pemegang saham obak karena tidak hormat. Dan jika itu belum cukup, dia kemudian juga membelah tenggorokan pria itu. Pemegang saham lainnya bahkan mengangkat gelas untuk kematiannya karena itu berarti lebih banyak uang bagi mereka. Namun Julian mendapat panggilan yang memberitahunya bahwa adiknya yang lebih muda, Teddy, berada di rumah sakit dengan kerusakan otak permanen yang dipicu oleh kemarahan. Dia secara agresif memeriksa teman-teman Teddy untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas lukanya. Hutch mendapat panggilan dari Harry dan Harry seperti, "Yo Hutch, kamu harus berhati-hati karena Julian itu sangat berbahaya." Jadi kemudian Harry memberitahu Hutch untuk pergi menemui seorang pria bernama The Barber untuk informasi tentang Julian. Hutch pergi ke pusat kota dan tebak apa? Sang tukang cukur sepenuhnya menunggunya. Sang tukang cukur memberikan Hutch file tentang Julian yang isinya bahwa pria ini sangat kejam dan juga menyebutkan bagaimana obak menjaga jutaan uang mafia liar. Julian menyuruh bawahannya untuk menyelidiki Hutch. Dia menggunakan beberapa foto untuk memeras informan FBI-nya dan mereka menemukan informasi yang sangat rahasia tentangnya. Tapi ketika bawahannya melihat bahwa Hutch dulu adalah agen berbahaya, akhirnya dia mundur dari Julian. Jadi sekarang Julian harus menangani segala sesuatu sendiri dan dia memerintahkan semua orangnya untuk mengejar Hutch dan membawanya hidup-hidup. Ketika bersiap-siap untuk makan malam, dia melihat 3 mobil mendekat dan parkir di seberang jalan dari rumahnya. Dia segera merasakan masalah dan memerintahkan Becca dan anak-anaknya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Mematikan semua lampu, dia menunggu saat para penembak masuk ke rumah. Hutch melawan mereka dengan kekuatan luar biasa, menembak dan menusuk sebagian besar dari mereka hingga mati, sampai salah satunya berhasil menghujaninya dengan taser di lehernya. Para pembunuh itu kemudian melemparkannya ke bagasi mobil dengan maksud membawanya kembali ke Julian. Namun Hutch mendapatkan kesadarannya kembali di bagasi dan menemukan cara untuk membukanya menggunakan alat pemadam kebakaran. Tidak bisa keluar dari mobil yang bergerak, dia menemukan celah di kursi belakang dan menyemprotkan mobil tersebut sehingga terjadi kecelakaan. Hutch merangkak keluar dari puing-puing. Hutch menemukan salah satu bawahan Julian masih hidup tetapi terjebak di bawah mobil dan mengalami pendarahan hebat. Pada saat-saat terakhirnya, pria itu belajar dari Hutch bahwa dia dulu adalah seorang pemeriksa, seorang pembunuh bayaran yang terkenal, ditakuti oleh semua orang. Saat Hutch bergegas kembali ke rumah, dia menelpon David dan memerintahkannya untuk berhati-hati. Dia kemudian membebaskan keluarganya dari tempat persembunyian mereka di ruang bawah tanah, sambil memastikan Sammy tidak menyaksikan adegan mengerikan dari mayat-mayat yang berserakan di seluruh rumah mereka. Setelah selesai, Hutch mengirimkan Becca dan anak-anak mereka ke tempat aman. Setelah dia meminta, dia berjanji bahwa dia akan kembali kepada mereka setelah semuanya selesai. Hutch mengumpulkan semua orang mati dan satu orang yang beruntung yang selamat, lalu membawa mereka ke ruang bawah tanah. Sementara dia berada di sana, dia mulai mengenang masa lalunya. Dia membicarakan satu pekerjaan di mana dia harus menghabisi seorang pria yang mencuri uang. Tapi dengar ini, pria itu memohon nyawanya dan Hutch sebenarnya merasa kasihan padanya. Jadi dia memberi pria itu kesempatan kedua dan membiarkannya pergi. Ternyata pria itu mengubah hidupnya dan akhirnya memiliki keluarga bahagia. Hutch tidak bisa menahan rasa cemburu terhadap kebahagiaan semacam itu. Jadi dia memutuskan untuk pensiun dari segala aksi dan menetap sendiri. Saat dia keluar dari sana, dia mencurahkan segalanya dengan kerosin dan membakar seluruh rumah. Harus menyelesaikan beberapa urusan lagi. Berikut yang terjadi. Hutch datang
datang kepada Eddie dengan sebuah tas berisi batangan emas dan menawarkan untuk membeli tempat itu. Charlie tidak terlalu senang karena dia pikir itu berarti dia akan kehilangan pekerjaannya. Dia mencoba menyerang Hutch tapi malah mendapatkan pukulan di perut. Akhirnya Eddie setuju dengan pembayaran itu dan Hutch mengambil alih, mengubah tempat itu dan menyiapkan perangkap di sekitar. Dia kemudian menemukan obat dan menghilangkan semua penjaganya sebelum membakar seluruh harta milik Julian. Sementara itu, dua orang anak buah Julian pergi ke rumah pensiunan tempat David tinggal. Mereka mencoba menyerangnya saat dia tidur, tapi David sudah siap untuk mereka. Dia menembak salah satunya dengan senapan dan yang lainnya. Hutch pergi ke klub malam Julian dan makan malam. Para penembak mencoba menghadang Hutch, tapi dia mengejutkan mereka dengan memperlihatkan senjata rahasianya, yaitu sebuah ranjau yang terikat di jarinya. Julian memutuskan untuk berbicara dengan Hutch dan saat itulah hal-hal menjadi sangat menarik. Hutch mengungkapkan bahwa dia telah menghancurkan semua milik Julian. Julian menyadari bahwa telah gagal yang membuatnya benar-benar gila. Hutch pergi dengan Julian dan krunya yang panas di belakangnya. Ini berubah menjadi kejar-kejaran di jalan kota dengan Hutch menyingkirkan beberapa anak buah Julian sebelum akhirnya kembali ke gudang. Berikut yang terjadi. Para penjahat mendatangi gudang dan mulai menembak Hutch, tapi tebak apa? Dia mendapat bantuan tak terduga dari Harry dan David yang ada di sana untuk membantu. Mereka tidak tanggung-tanggung untuk menembak, menusuk, dan meledakkan para anak buah itu kiri dan kanan. Mereka bahkan membuat mereka jatuh ke beberapa perangkap yang dipasang dengan cerdik, seperti satu yang menusuk mereka dengan batang tajam atau yang lain yang meledakkan mereka ke angkasa. Akhirnya hanya Hutch dan Julian yang masih berdiri. Julian mengancam keluarga Hutch, tapi pria itu tidak mendengarkannya. Dia mengambil ranjau dan melekatkannya pada jendela kaca anti peluru. Dengan tekad di matanya, dia berlari ke arah Julian dan menarik pelatuk dan meledak. Julian bertemu, akhirnya meledak saat dia terhempas ke dinding. Setelah semuanya selesai, Hutch mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Harry dan David atas dukungan mereka, tetapi mendorong mereka untuk pergi sebelum polisi tiba. Dan tahukah Anda, di tengah-tengah semua kekacauan ini, Hutch berhasil bersatu kembali dengan teman lamanya yang bergabung dengannya saat mereka pergi. Lalu mereka kembali ke Hutch di ruang interogasi dan dia masih tetap pada ceritanya bahwa dia nobody. Dan ketika hal-hal mulai menjadi menarik, dua detektif itu mendapatkan panggilan. Kita tidak mendengar apa yang dikatakannya, tetapi apapun itu, mereka tidak punya pilihan lain selain membiarkan Hutch bebas. 3 bulan kemudian, Hutch dan Becca sedang memeriksa rumah baru. Saat itu, agen real estate mendapat panggilan untuk Hutch. Dia mengangkat telepon dan meskipun tidak mendengar apa-apa, jelas bahwa seseorang masih mengejar dia. Lalu Hutch dan Becca bertanya, "Hei, apakah tempat ini memiliki ruang bawah tanah?" Dan film pun usai. Terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.